Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aydan innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin wal hadirat jemaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahman dan rahimnya jualah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah, dan dilanjutkan dengan kegiatan amaliyah di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih berjamaah dan nanti ditutup dengan salat witir berjamaah. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita menuju ke tempat ini insyaallah senantiasa mendapat ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga sampai kepada pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, Ramadan telah datang dan kita telah mengisi kedatangan Ramadan. Kedatangan Ramadan adalah menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat apanya? Taat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini perlu kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita. Siapa yang diperintahkan oleh Allah? Tentu saja orang Islam yang beriman. Apa perintahnya? Yaitu melaksanakan puasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk menjalankan perintah Allah, tidak semuanya bisa merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perintah Allah
bagi orang Islam yang tidak beriman ini sangat-sangat berat untuk dilaksanakan. Tapi insya Allah bagi orang Islam yang beriman, insya Allah inilah bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Yaitu melaksanakan puasa. Saudara, yang memerintahkan ini bukan manusia, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya jelas, sudah tidak asing lah bagi kita. Mungkin dari awal Ramadan, sebelum Ramadan sudah disampaikan dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, yang diseru oleh Allah adalah orang yang beriman, bukan orang Islam. Apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Agar kita melaksanakan puasa. Kalau sudah Allah yang memerintahkan, berarti puasa ini hukumnya wajib. Sebagaimana orang-orang sebelum kita ini sudah melaksanakan puasa. Cuman bedanya orang-orang terdahulu ketika melaksanakan puasa, mereka mengencangkan ikat pinggangnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa targetnya? Targetnya adalah bagi orang Islam yang beriman, ketika dia melaksanakan perintah Allah ini, maka dia menjadi la'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Sehingga kalau ini bisa kita realisasikan, kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu bahwa kita mendapat kemuliaan ketika kita melaksanakan puasa? Tentu saja Allah menginformasikan kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah menyampaikan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, kata Allah, orang yang aku muliakan di sisiku adalah orang yang bertakwa. Kalau kita sudah mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbahagialah kita dunia sampai nanti di akhirat. Dan di akhirat kita ditempatkan yang tempat sangat-sangat mulia di sisi Allah, yaitu surga seluas langit dan bumi, dan pintunya telah tersedia bagi orang yang melaksanakan puasa dengan dasar iman, yaitu pintunya babur royan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, insya Allah sampai saat ini kita masih kuat melaksanakan puasa, maka kita dicap oleh Allah sebagai orang yang beriman. Yang kedua, setelah perintah Allah ini kita realisasikan di dalam bulan Ramadan, atas perintah Allah ini menunjukkan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak hanya sekedar memerintahkan saja, tapi ini yang harus kita pahami, bahwa di dalam bulan Ramadan ini, buat orang Islam yang beriman yang melaksanakan puasa, Allah banyak memberikan bonusnya luar biasa, yang dengan nama yang kita sebut dengan amaliyah di bulan Ramadan. Dan bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini tidak akan kita dapati di luar bulan Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan. Maka inilah yang membuat kita termotivasi dan punya nilai semangat yang tinggi untuk mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan amaliyah-amaliyahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa yang diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, bonusnya adalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada
kepada kita melalui hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Coba kita cermati hadis. Kata Rasul, barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ihtisan mencari keridhaan Allah, maka Allah akan hapus dosanya 11 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Coba bayangkan, melalui Ramadan yang kita lakukan ini mampu menghapus dosa-dosa kita. Tapi saya garis bawahi, bukan dosa syirik. Dosa selain syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saya bertanya, walaupun dosa sebanyak buih di lautan, ya, sebanyak buih di lautan, kalau kamu melaksanakan puasa dengan dasar iman, maka dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada bahasa yang kita dengar, orang yang sudah melaksanakan puasa, ketika puasa selesai, puasa meninggalkan kita, kita bagaikan bayi yang baru lahir. Artinya apa? Kita suci kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, bonus yang diberikan oleh Allah. Ini yang kadang-kadang tak dipahami oleh sebagian umat Islam. Bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan salat pada malamnya, lalu dia akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang kita, kebiasaan yang dilakukan khususnya di Indonesia, awalnya penuh masjid, seolah-olah masjid segede apapun kita bangun tidak akan menampung jamaahnya. Itu hanya sekedar awal. Pertengahan mulai berkurang, akhir ditinggalkan. Padahal bonus yang diberikan oleh Allah, semakin terakhir Ramadan, semakin dahsyat Allah memberikan fasilitas, nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tak dipahami oleh sebagian umat Islam. Sehingga detik-detik terakhir bukan sibuk dengan dia untuk melakukan terus ibadah kepada Allah, tapi dia persiapkan untuk pulang kampungnya dan lain sebagainya macamnya, seolah-olah hanya bulan inilah dia untuk pulang mudik. Padahal harusnya pada saat detik-detik Ramadan inilah kita harus menuntaskan dan menyelesaikan Ramadan. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kita bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan. Ini yang kadang-kadang kita lalaikan. Padahal akhir 10 Ramadan ada satu malam yang diberikan oleh Allah kita untuk mencarinya. Malam itu nilainya 1000 bulan. Itulah namanya malam Lailatul Qadar, yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Qadar. Kalau kita dapati malam itu, satu malam yang ganjil itu, dari mulai malam ke-21, malam ke-23, 25, 27 dahsyatnya, maka pada saat itu silakan kata Allah engkau cari malam-malam itu yang nilainya 1000 bulan. Kalau perhitungan kita beribadah lebih kurang 83 tahun, bayangkan. Itu tidak akan kita dapat di luar bulan Ramadan. Tapi sayang sebagian umat Islam meninggalkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang punya kekuatan iman, yang siap melaksanakan dan menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sukses kita menjalankan agenda Ramadan. Kalau tidak ya begini-gini saja. Tahun depan datang Ramadan begini lagi. Pada awal ramai,
pertengahan mulai berkurang, terakhir sepi lagi. Begitulah seterusnya, seolah-olah Ramadan ini nggak ada apa-apanya. Nauzubillah min zalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, Ramadan adalah bulan taubat. Kenapa? Karena di Ramadan ini kita terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya pada bulan Ramadan ini perbanyak kita istighfar, minta ampun kita kepada Allah, bahwa kita sadar bahwa kita adalah manusia yang dhaif, manusia yang lemah, yang tidak luput daripada noda dan kesalahan. Yang bisa menghapus dosa kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kalimat istighfar. Allah berikan kita jalan keluarnya. Ketika kita melakukan dosa, maka bertobatlah kita. Perbanyak kalimat istighfar, minta ampun kita kepada Allah. Kalau kita ada salah kepada manusia, kita maka saling membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itulah manusia. Tidak ada yang sempurna sebagai manusia, dan tidak ada paling paripurna manusia, bahwa manusia pasti tempatnya adalah dosa. Maka Ramadan ini dibakar dosa kita. Dan mumpung Allah masih memberikan fasilitas pertobatan itu, maka bertobatlah kita kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Dan bertobat dengan sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Sebenar-benar kamu taubat, kata Allah. Jangan seperti melakukan taubat sambal, begitu pedas tetap saja dimakan. Begitu kita sudah bertobat, lakukan dosa lagi. Tapi walaupun begitu, sebagai manusia, cepat-cepat kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, umur kita ini nggak lama, saudara. Dan tua kita ini. Paling umur Nabi itu 63 tahun. Umatnya itu nggak jauh dari itu. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah, waktu, fisik kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat walafiat, maka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berazam pada dalam diri kita bahwa momentum Ramadan Allah telah membuka pintu tobat, dan kita minta bertobat kepada Allah. Setelah Ramadan meninggalkan kita, tetap kita istiqamah sebagaimana yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita sudah ditarbiyah 1 bulan penuh. Logikanya saja, kalau 1 bulan tidak terdidik juga diri kita, berarti pertanyaannya, ada apa di hati kita? Kok susahnya menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saudara, tinggalkanlah kesombongan, karena sombong bukan keinginan Allah, tapi keinginan syaitan. Kalau ada dalam diri kita sombong, berarti hati kita masih banyak nokta dan nodanya di dalam hati yang harus kita siram. Dengan apa kita menyiramnya? Tentu saja bertadabbur kita dengan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu tidak akan mampu kita menggerakkan potensi dan hati kita untuk menerima kebenaran dari Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayo, momentum Ramadan ini mari kita jadikan ajang untuk kita merubah dan meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti setelah Ramadan meninggalkan kita,
maka hati kita terus dibimbing oleh Allah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada Rasul, semakin cinta kita kepada ayat-ayat Allah, dan semakin senang kita akan gemar datang ke rumah Allah untuk beribadah kepada Allah dan untuk melakukan taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat sekali bagi kita semua, bil khusus bagi diri saya sendiri. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.